Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yunekawati, SST MTRkom, dosen tetap program studi D3 Teknik Informatika Kampus Lamongan, Departemen Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan implementasi pembelajaran untuk mata kuliah workshop pemrograman web sebagai bagian dari penilaian diri dosen untuk uji kompetensi terintegrasi program sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video ini akan menggambarkan bagaimana saya merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa melalui pembelajaran berbasis praktek dan proyek. Mata kuliah yang saya ampu adalah workshop pemrograman web dengan kode mata kuliah TI 032107, berbobot 2 SKS praktikum dan diberikan kepada mahasiswa semester 2 program studi D3 Teknik Informatika. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu desain web, yang sudah diampu di semester sebelumnya, sehingga mahasiswa telah memiliki dasar dalam membangun antarmuka web. Mata kuliah ini berfokus pada pengembangan aplikasi web sisi backend, yaitu menggunakan teknologi yang banyak digunakan di industri, yaitu PHP, Node.js, Express.js, dan MySQL, serta MongoDB. Selama 1 semester, mahasiswa mengikuti 16 pertemuan yang terdiri atas penyampaian materi, praktikum, evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, serta demonstrasi proyek akhir mata kuliah. Luaran utama mata kuliah ini adalah sebuah aplikasi web yang dikembangkan secara berkelompok dan telah memenuhi kebutuhan pengguna. Selain menyusun laporan proyek, setiap kelompok wajib melakukan demonstrasi aplikasi dan melakukan deployment ke layanan hosting sehingga aplikasi dapat diakses secara daring. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh pengalaman yang menyerupai proses pengembangan perangkat lunak di dunia industri. Perencanaan pembelajaran untuk mata kuliah workshop pemrograman web mendukung 2 capaian pembelajaran lulusan program studi. Yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan melakukan pengujian kelayakan website untuk menghasilkan aplikasi yang ramah pengguna. Kedua, mahasiswa memiliki kemampuan mengembangkan aplikasi berbasis web, web service, desktop maupun mobile. Selanjutnya, untuk mencapai CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki 2 capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK pertama adalah kemampuan membangun aplikasi back-end menggunakan bahasa pemrograman dan framework modern. Untuk CPMK kedua adalah kemampuan mengintegrasikan aplikasi back-end dengan database relasional maupun non-relasional. Kedua CPMK tersebut dijabarkan menjadi sub-CPMK yang disusun secara bertahap mulai dari PHP, Node.js, Express.js, hingga integrasi dengan MySQL dan MongoDB. Materi pembelajaran disusun secara bertahap agar mahasiswa membangun kompetensi secara sistematis. Mahasiswa memulai dengan PHP sebagai dasar pengembangan back-end, kemudian mempelajari koneksi database MySQL dan juga MongoDB. Dilanjutkan dengan Node.js serta Express.js untuk membangun layanan back-end modern. Pada tahap akhir, seluruh materi diintegrasikan dalam sebuah proyek aplikasi web yang siap untuk diimplementasikan. Di sini, saya menerapkan kombinasi case-based learning dan juga project-based learning. Setiap pertemuan diawali dengan penyampaian konsep, dilanjutkan demonstrasi live coding, kemudian mahasiswa langsung mempraktekkan materi melalui studi kasus. Proyek dikembangkan secara bertahap hingga menghasilkan aplikasi yang siap digunakan. Delivery, Interaction, and Assessment. Pada aspek delivery, saya menyampaikan materi melalui demonstrasi dan praktek langsung. Pada aspek interaction, saya membangun komunikasi 2 arah melalui diskusi, tanya jawab, pendampingan saat praktikum, dan juga presentasi mahasiswa. Sementara pada aspek assessment, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui hasil praktikum, kuis formatif, perkembangan proyek, laporan akhir, presentasi, dan demonstrasi aplikasi yang telah di-hosting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana hari ini? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke,
Jadi hari ini kita sudah memasuki pertemuan minggu ke-8 untuk mata kuliah workshop pemrograman web. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa teman-teman mahasiswa semua untuk absen di link etol ya. Silakan untuk mengakses link etol lalu absensi masing-masing. Oke, sebelumnya di sini kita sudah memasuki di minggu ke-8. Di pertemuan minggu ke-8 ini kita akan membahas tentang membangun backend modern dan Express.js. Apa sih itu gitu ya? Kenapa sih kalau kita ingin membangun sebuah backend dalam sebuah website itu biasanya menggunakan Express.js? Oke, jadi di sini apa saja topik yang akan kita bahas? Nah, dari materi yang di sini ada 5 poin pokok yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu apa pengertian dari Express.js. Mungkin dari kalian semua sudah ada yang sudah familiar gitu ya dengan Express.js. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan apa sih fungsi Express.js. Lalu yang ketiga bagaimana membuat routing dasar. Jadi kalau kita dalam membuat sebuah web gitu ya, terutama backend, itu kita harus mengetahui bagaimana sih melakukan root gitu ya, root data. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkoneksikan antara front end dan back end gitu ya. Jadi kita harus tahu rutenya, artinya seperti apa. Lalu yang kelima yaitu nanti kita akan langsung mempraktekkan, karena ini kan mata kuliah workshop, sehingga kita akan langsung mempraktekkan bagaimana membuat REST API sederhana. Jadi ini topik materi kita di pertemuan minggu ke-8. Apa itu Node.js? Silakan. Oke, silakan Sobat. Node.js sendiri itu sebuah rantai environment untuk JavaScript yang sifatnya itu open source dan bisa dijalankan di berbagai platform. Betul sekali ya. Plus buat Sobat ya. Jadi bagus sekali Sobat masih ingat apa yang sudah dibahas minggu yang lalu tentang Node.js. Oke, mungkin ada yang lainnya yang bisa menjelaskan lebih detail lagi apa itu Node.js, silakan. Oke, silakan Mbak Helena. Jadi Node.js itu dapat dijalankan di JavaScript dimanapun. Jadi itu nggak hanya terbatas pada lingkungan browser. Oke, betul juga ya. Plus buat Mbak Helena. Jadi untuk ya, dari penjelasan dari teman-teman mahasiswa hari ini tentang Node.js itu sendiri, maka kita bisa mereview lagi gitu ya. Kenapa sih dalam mendesain sebuah backend itu ada yang namanya Node.js, ada yang namanya Express.js dan lain sebagainya yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Jadi antara Express.js dan Node.js itu nanti saling terhubung. Jadi kita mempelajari dulu Node.js-nya, baru kemudian kita mempelajari hari ini ya, kita akan mempelajari tentang Express.js. Jadi apa sih Node.js itu ya? Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan minggu yang sebelumnya, di mana kita tahunya dulunya sebelum ada yang namanya Express.js, Node.js, JavaScript itu hanya dijalankan di browser. Jadi biasanya JavaScript itu dia hanya digunakan untuk menampilkan animasi saja, jadi memperindah sebuah website. Jadi dia hanya ditampilkan di front end dari sebuah website. Tetapi dengan adanya pengembangan teknologi sekarang, dengan adanya Node.js, sehingga bahasa pemrograman JavaScript itu bisa dijalankan di sisi server atau di sisi backend-nya. Jadi kebalikannya gitu ya. Kalau dulunya dia bersifat pasif, hanya digunakan untuk memperindah saja dari website. Nah, sekarang dengan adanya Node.js gitu ya, maka di sini JavaScript bisa ditampilkan di sisi servernya. Jadi digunakan untuk menampilkan backend dari sebuah website. Nah, ini apa? Itu Express.js gitu ya. Jadi Express.js ini kalau kita ibaratkan, tadi kan Node.js itu adalah mesinnya gitu ya. Jadi dia runtime environment-nya untuk menjalankan si JavaScript ini tadi. Nah, dengan adanya Express.js ini, seperti penjelasan itu adalah kerangka atau dinamakan framework. Jadi Express.js ini adalah framework dari Node.js. Nah, apa manfaatnya? Kenapa kok kita mengembangkan sebuah Express.js, dikembangkan sebuah Express.js? Jadi dengan adanya Express.js memudahkan seorang developer gitu ya untuk mengembangkan sebuah website dengan menggunakan Node.js lebih cepat dibandingkan kalau misalkan hanya menggunakan Node.js saja gitu ya. Jadi dengan adanya Express.js
itu merupakan framework yang merupakan bagian dari framework yang ada di Node.js. Nah, tujuannya apa ini tadi? Tujuannya mempermudah dan mempercepat dari pembuatan web server atau server yang ada di dalam sebuah web, dan juga yang terpenting ini adalah REST API. Berikut ini adalah contoh front end di dalam sebuah materi pemrograman web. Itu pasti tidak jauh dengan yang namanya front end dan back end gitu ya. Front end itu apa sih? Front end contohnya kalau misalkan yang perempuan nih Cece suka ini ya, akses ke Shopee. Bener Mbak Helena suka ke Shopee? Belanja tetap ya. Nah, biasanya dari sisi user tampilan Shopee itu kan menarik gitu ya. Ada promonya, ada iklannya. Terutama kalau misalkan kita sering ingin mencari apa, tiba-tiba pada saat kita buka langsung akan muncul gitu ya, algoritmanya menuju ke yang sering kita cari. Nah, biasanya di sisi tampilan atau di sisi front end gitu ya, nah itu tampilannya itu pasti menarik seperti ini. Jadi biasanya di bagian di sini, misalkan ini contohnya adalah front end untuk misalkan ada seperti kayak Traveloka gitu ya, ada promo liburannya, juga ada menjual produknya dan sebagainya. Nah, ini tampilan dari sisi front end untuk website, sedangkan ini adalah dari sisi mobile. Jadi tampilan front end dalam sebuah website itu tampilan antara web dan juga mobile biasanya hanya resolusinya ada yang berbeda gitu ya, tapi untuk fungsinya sama. Jadi di sini pada saat kalian mendesain sebuah web, jangan sampai misalkan nih kalian mendesain website seperti ini, lalu kalian mendesain mobile disamakan dengan web, nanti harus scroll ke samping gitu ya. HP-nya kan lebih kecil tampilannya dibandingkan tampilan laptop atau komputer, sehingga pada saat kalian mendesain front end itu harus disesuaikan gitu ya. Jadi tampilannya harus sesuai dengan tampilan mobile dan tampilan website. Ini contoh dari front end. Selanjutnya di sini ada contoh back end. Nah, kalau dari tampilan ini, kira-kira apa sih ciri-cirinya perbedaan antara front end sama back end itu apa? Di sisi back end itu biasanya untuk manajemen, memanage. Jadi memanage usernya, memanage produknya gitu ya, memanage laporan penjualannya. Jadi kita bisa mengatur, biasanya kita bisa melakukan proses CRUD, create, read, update, dan delete gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau di sisi back end itu kita biasanya ada tampilan di sini. Sebelah kiri itu ada tampilan dashboard, ada pilihan untuk pengaturan. Jadi misalkan ini ada tampilan untuk mengatur artikel di sisi front end-nya. Ada tampilan untuk mengatur di sisi pesanannya dan seterusnya. Dan biasanya kalau di sisi back end itu ada grafiknya. Grafiknya misalkan untuk memperlihatkan laporan penjualan dalam bulan ini kita mendapatkan berapa. Nggak mungkin kan grafik hasil laporan penjualan kita tampilkan di sisi user. Nanti user tahu dong pendapatan dari misalkan Shopee atau Traveloka. Nah itu biasanya di sisi yaitu di sisi pemiliknya, itu ownernya biasanya akan tahu grafiknya untuk mengetahui dari penjualannya tadi. Itu tadi ya, sekilas gambaran perbedaan antara front end dan back end, di mana nanti yaitu yang akan kalian kerjakan untuk project akhir mata kuliah ini. Jadi diharapkan kalian bisa membuat back end juga front end gitu ya. Nah, selanjutnya berikut contoh dari penelitian saya gitu ya. Jadi sebelumnya saya tuh sudah melakukan atau membuat penelitian yang berjudul Pellet String. Apa sih Pellet String? Jadi Pellet String adalah aplikasi berbasis web, di mana itu kalau sama seperti kayak Facebook, tapi di sini Pellet String adalah kumpulan dari yang suka animasi, gambar gitu ya. Jadi dia merupakan platform media sosial khusus seniman gambar. Nah, jenis gambarnya apa? Macam-macam. Ada yang animasi, ada yang manga, dan sebagainya. Jadi dia bisa mengupload gambarnya di dalam aplikasi Pellet String ini. Nah, nanti di aplikasi web ini itu ada gamifikasinya gitu ya. Gamifikasi itu apa? Gamifikasi di sini adalah sama seperti kalau kalian main game, jadi ada challenge-nya. Tujuannya apa sih kok di penelitian saya ini gitu ya, yang berbasis web Pellet String ini kok ada gamifikasinya? Tujuannya agar si senimannya lebih produktif upload.
sering upload. Semakin dia upload, dia akan mendapatkan poinnya lebih banyak. Nanti ada challenge-nya, ada dapat badge, ada dapat poin-poin yang semakin tinggi poinnya, nanti ada level-levelnya. Tuh. Jadi di sini berikut adalah tampilan untuk tampilan awalnya gitu ya. Jadi tampilan register dan tampilan loginnya. Dan selanjutnya di sini tampilan ini adalah tampilan untuk setelah kita login sebagai user. Jadi di sini ada beberapa menu, kita bisa komen, kita bisa like. Itu juga akan mempengaruhi level dari usernya. Semakin banyak yang komen dari gambar kita, semakin banyak yang like dari gambar kita, levelnya juga akan semakin naik. Dan nanti juga dia semakin dikenal. Jadi nanti akan muncul di rekomendasi sebelah kanan ini. Misalkan seniman yang paling populer gitu ya, nanti akan muncul di situ. Tuh. Terus di sini apalagi kelebihannya, nanti bisa ditambahkan ada chatnya gitu ya. Terus ada nanti bisa membuat challenge. Jadi nanti ada online-nya membuat challenge, siapa yang ikut nanti akan dapat hadiah juga. Nah itu nanti juga dilihat syaratnya. Semakin besar dia levelnya semakin tinggi, maka juga dia akan lebih mendominasi gitu ya. Nanti juga akan ada penilaian dari usernya. Jadi itu salah satunya gitu ya dalam mendesain sebuah web. Jadi dalam mendesain sebuah web itu macam-macam aplikasinya gitu ya. Dan juga tidak harus menggunakan Express.js, Node.js, bisa menggunakan framework yang lainnya, banyak sekali. Tetapi di sini kita fokus untuk mempelajari Express.js. Tetapi untuk yang project akhir kalian nanti gitu ya, silakan bisa menggunakan Express.js, nanti juga ada React.js, terus dan yang lain sebagainya gitu. Itu tadi contoh, saya tampilkan contoh dari penelitian milik saya. Nah sehingga di sini ada bisa kita simpulkan gitu ya perbedaan dari front end dan back end. Kita lihat di sini gimana kalau front end itu lebih ke tampilan dari usernya. Nah kalau yang back end itu adalah di sisi server atau di sisi ownernya untuk memanajemen datanya. Sedangkan untuk bahasa pemrogramannya, kalau di sisi front end itu HTML, CSS dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi back end kita bisa menggunakan Node.js, Express.js, Python dan lain sebagainya. Banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk front end maupun back end. Nah kalau di sisi front end, karena dia adalah dari sisi user ya, tampilan user, sehingga dia berhubungan dengan interaksi dengan pengguna atau usernya. Sedangkan backend itu interaksinya dengan database server dan juga API-nya sebagai penghubung antara front end dan back end-nya. Itu tadi. Nah dari yang sudah dijelaskan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman mahasiswa. Sudah jelas semuanya? Sebelum kita lanjut, kita akan memulai untuk melakukan praktek gitu ya. Bagaimana cara menjalankan dari Node.js, Express.js-nya dan sebagainya. Sudah jelas semuanya dari pengantar tentang Express.js yang sudah dijelaskan? Sudah, oke. Kalau sudah jelas, kalian sudah menginstal Visual Code semuanya, teman-teman? Sudah? Oke. Silakan masing-masing dibuka untuk Visual Code-nya. Untuk CLD, comment prompt atau sebelum kita menuju ke Visual Code, apakah kalian sudah menginstal PowerShell atau boleh menggunakan comment prompt? Yang terpenting di pertemuan sebelumnya kalian sudah menginstal Node.js. Ya, kalau sudah silahkan masing-masing membuka comment prompt atau PowerShell gitu ya di Windows. Selanjutnya kita ingin mengecek kesiapan atau environment dari Node.js-nya dulu. Tujuannya apa sih kita mengecek? Nah ini menggunakan perintah ini ya, node min v dan juga npm min v. Node min v ini untuk apa? Untuk mengetahui versi dari Node.js yang sudah kalian install. Kalau misalkan pada saat kalian jalankan node min nv ternyata nggak muncul apa-apa, berarti kalian belum menginstal Node.js gitu ya. Kalau ada muncul versi berapa, berarti itu nanti berarti adalah versi dari install dari Node.js-nya. Oke, silakan. Sudah dibuka semuanya? Sudah ya. Mungkin ada yang masih bingung. Coba dibuka komen prompt-nya. Sambil saya praktekkan juga di sini ya.
Silakan kalau ada yang masih kebingungan, silakan langsung bisa ditanyakan. Nah ini ya, ini saya membuka menggunakan Windows PowerShell. Sebelumnya saya sudah menginstal Windows PowerShell. Atau kalau misalkan kalian nggak punya, bisa menggunakan Command Prompt. Yang terpenting kalian sudah menginstal Node.js. Nah di sini kita cek dulu versi Node.js yang kita install. Kita ketikkan node-min-v. Nah di sini di laptop saya akan muncul v22.16.0. Itu berarti menandakan bahwa versi Node.js saya adalah versi 22.14. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin versinya lebih tinggi atau mungkin lebih rendah, nggak apa-apa gitu ya, nggak harus versi 22. Silakan, tergantung masing-masing laptop ataupun komputernya. Oke, sudah semua ya? Sudah bisa menjalankan semua? Sudah. Oke. Selanjutnya di sini kita menjalankan yang namanya, selain node-min-v, kita juga menjalankan npm-min-v. Apa sih npm-min-v gitu ya? Biasanya digunakan package manager yang digunakan untuk menjalankan library bawaan dari Node.js-nya gitu ya. Jadi kalau kita ingin menginstal sesuatu, itu menggunakan perintah npm ini. Tuh, jadi package manager-nya. Silakan kalian, nah ini harus terinstall juga. Kalau misalkan pada saat kalian ketikkan npm-min-v nggak muncul, berarti silakan kalian menginstal dulu npm-min-v ini ya, untuk proses instalasi nanti di Express.js maupun Node.js-nya. Nah ini pada saat saya ketikkan npm-min-v, itu akan muncul versi 11.3.0. Itu untuk versinya. Oke, kalau sudah, itu yang pertama. Jadi persiapan awal sebelum kita membuat kodenya. Jadi pengecekan kesiapan. Setelah itu kalian membuat ini ya, folder atau direktorinya untuk proyek yang akan dibuat. Jadi nanti seluruh filenya, baik itu file JavaScript, file .js, dan file yang lainnya akan dikumpulkan jadi satu di sebuah direktori. Nah, bagaimana cara membuat direktori gitu ya? Kalau kita menggunakan PowerShell atau Command Prompt, itu menggunakan perintah mkdir atau kepanjangannya adalah make directory. Nah, mkdir spasi belajar express ini adalah nama dari direktorinya. Jadi silakan, boleh kalian menggunakan nama yang lain, silakan. Jadi di sini kalau kalian sudah membuat mkdir belajar express misalkan ya, di sini saya ingin membuat ini direktorinya mkdir belajar express, nanti akan muncul seperti ini. Kenapa? Karena saya sudah pernah membuat sebelumnya, sehingga di sini sudah akan muncul already exist, sudah ada, bukan error ya. Tapi kalau kalian belum pernah membuat, maka nanti akan berhasil, akan dibuat sebuah file akan namanya package JSON ya, otomatisnya. Nah di sini nanti kalau kalian sudah membuat direktorinya, kalian harus masuk ke direktori belajar express. Gimana caranya masuk ke direktori belajar express? CD, betul sekali ya. Jadi CD adalah change directory. Jadi kita harus menuju merubah direktori kita yang tadinya adalah direktori user Unia berpindah ke direktori belajar express. Jadi kita ketikkan CD belajar express. Nah, otomatis nanti di sini akan berpindah menuju ke direktori belajar express ya. Nah, di sini kalau sudah berhasil berarti direktorinya tadi sudah berhasil dibuat. Oke, selanjutnya apalagi yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah inisialisasi proyek. Jadi di sini agar folder tadi bisa terdeteksi oleh Node.js-nya, sehingga kita harus inisialisasi menggunakan perintah npm init, yaitu perintahnya adalah npm init main ya. Kita coba, silakan kalian sambil dicoba ya. Kalau ada yang masih error atau bingung, silakan langsung ditanyakan. npm init main y. Nah, dia akan otomatis meng-create, ini adalah tampilan package JSON ya.
Jadi karena file untuk Node.js maupun Express.js itu menggunakan file package JSON, formatnya adalah JSON. Kenapa kamu menggunakan JSON? Karena JSON itu file yang tidak terlalu berat. Jadi untuk awalan mengaktifkan atau menginisialisasi dari folder yang sudah kita buat tadi atau directory yang kita buat tadi harus diaktifkan package JSON ini tadi. Sehingga kalau kita menggunakan npm init main yaitu secara otomatis. Bisa juga kalau kita tidak menggunakan ini, kita harus manual mengetikkan ini. Nah, itu kan lama ya. Sehingga untuk memudahkan kita langsung kalian aktifkan inisialisasinya yaitu npm init main. Sehingga nanti directory belajar Express ini itu langsung sudah aktif. Nanti kalian jelaskan di laporannya seperti apa. Ini tugas individu ya, bukan tugas kelompok lagi. Yang tadi yang progress projectnya itu adalah tugas kelompok. Sedangkan yang tugas eksplorasi mandiri ini untuk individu masing-masing. Jadi silakan diakses dan dipilih salah satu. Ini kan ada 3. Jadi silakan kalian memilih salah satu dan disesuaikan dengan instruksi tugas yang ada di sini. Sehingga, maka dari itu hari ini kita sudah belajar banyak sekali gitu ya tentang Express.js. Lalu kalian sudah berkelompok, berdiskusi bersama, tanya jawab. Nah di sini sehingga kita bisa menyimpulkan apa sih yang kita dapat dari materi Express.js hari ini. Yang pertama kita tadi sudah review tentang Node.js. Jadi Node.js di sini salah satunya adalah membuat JavaScript tidak hanya dijalankan di browser, tapi bisa dijalankan di sisi server. Yang kedua Express.js akan mempermudah kita karena Express.js adalah berupa framework, sehingga mempermudah kita untuk membuat server dan juga API dengan Node.js. Lalu yang ketiga tadi ada root ya atau routingnya untuk mengarahkannya. Jadi routing dalam Express.js di sini untuk mengatur jalannya masuk data bisa menggunakan metode get, post, put, dan delete. Lalu yang keempat, aplikasi front end nantinya dia akan menggunakan JSON yang disediakan oleh Express.js. Jadi nanti filenya dia formatnya adalah file JSON. Itu tadi dari penjelasan kesimpulan dari materi hari ini. Selanjutnya misalkan kalian ingin mengeksplor gitu ya, saya pengen lebih tahu data tentang Express.js, silakan kalian bisa mengakses daftar pustaka yang ada di sini. Di sini kebanyakan adalah dari situs-situs dari Express.js sendiri, tapi kemungkinan ini memang baru bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa ya. Silakan kalian bisa mengekspor datanya, baik itu Express.js ini ada basic routing, lalu ada routing guide-nya, lalu ada tentang Node.js dokumentasinya dan sebagainya. Silakan kalian bisa mengakses dan materi ini bisa kalian unduh di lecture saya, gitu ya. Sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Oke, kalau gitu kita cukupkan sekian. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk materi selanjutnya ya minggu depan. Silakan dipelajari tentang React.js ya. Jadi kalian mempelajari materi minggu depan tentang React.js agar pada saat saya menyampaikan materinya kalian sudah memahami apa itu React.js, gitu ya. Jadi saya akhiri, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.